Pemakaian narkoba di kalangan selebritis semakin darurat dan mengkhawatirkan. Sejumlah kampanye yang bahkan melibatkan artis sebagai duta tak mempan mengurangi keterlibatan dan ketergantungan kepada barang laknat tersebut. Sekurangnya sekali sebulan ada saja pelaku dunia hiburan yang terciduk. Dihitung mundur dari 2 tahun terakhir, sepanjang tahun 2017, sedikitnya 8 kasus narkoba menghebohkan dunia hiburan tanah air. Tahun 2018 lebih ngeri, bukan saja dari jumlah kasus yang meningkat, juga karena pelaku adalah nama-nama tenar yang selama ini warawiri di layar kaca. Awal tahun 2018, Jennifer Dunn tertangkap basah memesan narkoba jenis sabu. Vonis 4 tahun penjara hanya dilalui selama 10 bulan saja. 17 Februari, Dawia Zaida, putri bungsu Ratu Dangdut Elvi, terbukti memiliki narkoba jenis sabu. Tak hanya Dawia, beberapa saudaranya hingga tunangan ikut tertangkap. Ia divonis 1,5 tahun penjara. Artis wanita yang memiliki suara nyentrik Roro Fitria ditangkap pada 14 Februari di kediamannya. Dari tangannya, polisi menyita 2 gram sabu di tangan. Setelah menjalani proses persidangan, ia dikenai hukuman 4 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah. Pemain sinetron Rizal Gibran ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada 23 Februari 2018 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dari tangannya ditemukan sebuah kaleng permen berisi 1 plastik berisi sabu seberat 0,66 gram. Selain itu ditemukan pula alat penghisap. Di hari yang sama juga diciduk Fachri Albar. Anak rocker senior Ahmad Albar ini diamankan dari kediamannya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan. Saat melakukan penggeledahan di rumahnya, polisi menemukan 1 klip sabu, 13 tablet Dumolit, dan 1 butir kamlet, serta alat hisap sabu. Fachri dijatuhi hukuman rehabilitasi selama 7 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur. Bulan April, giliran Riza Shahab diringkus oleh kepolisian bersama 5 temannya. Mereka ditangkap di lobi apartemen di Wave Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Namun keenamnya ditetapkan menjalani rehabilitasi. Komedian sekaligus pembawa acara Reza Bukan ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 1 Juli. Dari kediamannya, polisi berhasil menemukan narkoba jenis sabu seberat 0,19 gram beserta alat hisapnya. Reza divonis 4 tahun 6 bulan. Putra sulung Ahmad Albar, Ozzy Albar, juga ikut tertangkap karena narkoba. Penangkapan ini dilakukan pada September 2018 di sebuah ATM Jalan Walter Mongencidi, Jakarta Selatan. Selepas itu, sedikit mereda, kasus narkoba kehidupan selebritis hanya berkutat dari sidang ke persidangan. Lalu muncullah berita tertangkapnya Aris Idol di pekan kedua bulan Januari 2019. Alumnus Indonesian Idol ini tertangkap basah pesta sabu bersama rekannya di sebuah apartemen Jakarta Pusat. Jupiter Fortissimo sudah menjadi budak narkoba ketika ia lagi-lagi tak tahan untuk mengkonsumsi. Kurang dari 8 bulan semenjak bebas dari kasus pertama, 11 Februari lalu, model dan artis peran ini kembali tertangkap tangan. Sudah menjadi stigma bahwa kehidupan selebritis lekat dan dekat dengan zat psikotropika tersebut, sehingga ada candaan yang menyebut, bulan ini siapa lagi? Ujar-ujar itu menemukan kebenarannya. Jumat, 2 Maret 2019 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, tersiar berita kalau Sandy Tumiwa ditangkap di sebuah hotel Jakarta Selatan. Mantan suami Tessa Kaunang itu dicokok bersama rekannya yang sekaligus manajernya, Mikhail Angelio. Polisi menemukan barang bukti berupa sabu seberat 0,24 gram. Dalam keterangannya, polisi membocorkan kalau pemain sinetron ini sudah rutin memesan narkoba kepada seorang bandar setiap 2 hari sekali dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Ya, saudara ST ini memesan sabu 2 hari sekali, sebanyak 0,5 gram. Ya, 1 tahun terakhir ini kurang lebih. Statusnya sudah tersangka atau belum Pak Wapres? Sudah kita tentukan sebagai tersangka, juga karena selain alat bukti yang ada, barang bukti yang ada juga kita tes urin semuanya positif.
Lalu selalu saja ada alasan di balik penangkapan. Sandi yang dicecar wartawan mengaku tidak salah dan merasa dijebak. Namun faktanya polisi menemukan barang bukti yang baru saja dipakainya. Bang Sandi gimana bang, kabar bang? Bang Sandi, sedikit dong bang. Bang alasannya kenapa bang makin narkoba bang? Udah. Diajar bang. Bang Sandi merasa dijebak atau gimana bang? Meski dalam keadaan sehat, Sandi syok berat. Seperti diketahui, ia pernah menghuni bilik penjara atas skandal investasi bodong. Kini hukuman 4 tahun penjara juga tengah menanti. Saksi atau tersangka dalam perkara ini tentu mengalami syok ya awalnya ya. Tapi setelah ada pembicaraan dari hati ke hati dan juga tim penyidik yang profesional dan persuasif, akhirnya Mas Sandi bisa tenang dan kondisi sehat. Ya, di mana beliau juga menyampaikan ada rasa penyesalan ya dari beliau terhadap masalah ini dan berharap dapat menjalani proses rehabilitasi ya sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dia nangis terus. Memang aku ngeliat Sandinya juga dia berjanji untuk berubah, berjanji untuk lebih baik di dalam, nangis, selalu bilang minta maaf terus ke saya, gitu kan, minta maaf terus cium tangan saya, gitu kan, menyesali atas semua perbuatannya ya. Aku berpikir ini ada harapan untuk bisa lebih baik sih ke depannya. Gitu. Kabar hilangnya salah satu anak band yang tergabung dalam Zivilia, Zul Zivilia, menuai heboh. Lantaran Zul yang diundang sebagai pengisi acara di Lapangan Merdeka Kota Wantampone, Kabupaten Bone, Sabtu malam. Jelang acara, Zul mendadak tidak bisa dihubungi via ponsel pribadinya. Baik I.O hingga keluarga tidak mengetahui kabar Zul saat itu karena telepon seluler miliknya tidak bisa dihubungi. Kabar tersebut sampai kepada akun gosip yang memposting berita hilangnya Zul Zivilia. Sontak disinyalir, Zul ditangkap tangan oleh pihak kepolisian karena narkoba. Saat tim selebritas yang berusaha mencari informasi kebenaran vokalis dari band Zivilia tersebut tertangkap, tim mendatangi Polda Metro Jaya. Saat berada di Sat Narkoba, terdapat beberapa mobil polisi yang baru tiba yang disinyalir sebagai rombongan tim kepolisian yang membawa pelantun Asyiteru tersebut. Tak banyak kata dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Apakah benar 2 orang yang dibawa tersebut adalah Zul Zivilia dan rekannya? Pak, boleh tempat sebentar bang? Nanti ya. Nanti melalui humas saja ya. Nanti ya. Ayo, makasih bang, makasih. Pak, kondisi Zul. Lagi dan terjadi lagi. Lalu apa sebenarnya yang mendorong selebritis untuk mengkonsumsi dan tak bisa lepas dari jerat narkoba? Benarkah gaya hidup, depresi, stres, tekanan kerja yang tinggi, atau justru pelarian dari karir yang mulai meredup?